Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Semoga kita bisa diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Budianto, NPM 719212171, di mana materi kali ini ataupun saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali atau produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Dan konsep baruan pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, yang kedua harga atau price, yang ketiga tempat atau place, yang kelima promosi atau promotion. Ini yang paling populer digunakan. Menurut Jerome McCarthy pada tahun 1968. Yang kedua model 7P, Service Marketing Mix, Boms dan Bednar pada tahun 1981. Ditambah proses, people, dan physical evidence. Organisasi SDM ini sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Ini yang dimaksud dengan organisasi SDM. Dan manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Ada juga manajemen UMKM dan koperasi, yaitu terdiri dari yang pertama itu perencanaan atau planning. Ini yang dimaksud dengan POAK. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga pengarahan atau actuating. Yang keempat koordinasi atau coordinating. Yang kelima pengawasan atau controlling. Dan mengelola SDM bagi UMKM merupakan sebuah keterampilan yang penting dimiliki oleh pengusaha secara umum berdasarkan pengamatan beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola SDM adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kepatuhan dengan hukum. UMKM menghadapi hal ini terlebih bagi mereka yang usaha sudah berkembang dengan tenaga kerjanya mulai bertambah. Yang kedua kesulitan dalam rekrutmen. UMKM
biasanya kesulitan menemukan standar dalam melakukan rekrutmen. Yang ketiga, menetapkan peraturan. UMKM sering merasa bahwa peraturan ini nantinya akan membebani diri sendiri. Yang keempat, mengembangkan kompetensi pegawai. Sedikit sekali pemilik usaha UMKM yang memahami dengan tepat bagaimana potensi karyawannya. Yang kelima, menetapkan upaya pegawai. Pada umumnya UMKM kesulitan dalam menentukan upaya pegawainya. Yang keenam, memisahkan biaya usaha dan belanja keluarga. UMKM seringkali mencampur adukan biaya usaha dengan belanja keluarga. Yang ketujuh, menilai kinerja karyawan dan pemberi reward dan punishment. Karena kesederhanaan berpikir dan kondisi usahanya, UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang kedelapan, mempertahankan dan memberhentikan pegawai. Dengan kesederhanaannya, UMKM dapat menciptakan kondisi kerja yang membuat SDM bekerja dengan nyaman seperti dalam keluarga. Namun dengan kedekatan kekeluargaan, UMKM juga kadang mengalami kesulitan untuk memberhentikan pegawainya. Memperhatikan tantangan yang disebutkan barusan, perilaku UMKM perlu meningkatkan kepedulian terhadap pengetahuan dan keterampilan pengelolaan SDM. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan niat yang kuat, di mana SDM yang bagus tentu akan meningkatkan kinerja UMKM itu sendiri. Masalah loyalitas pegawai kerap dihadapi, namun jika dipikirkan dan dipahami sejak awal, maka hal ini akan lebih baik, karena banyak terjadi ketika bisnis sedang maju dan beberapa karyawan meninggalkan usaha tersebut, maka perkembangan bisnis tersebut terhambat. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya UMKM belum dapat memberikan gaji yang bersaing bagi karyawannya. Jika dibandingkan perusahaan besar, beban kerja juga relatif lebih berat dan harus serba bisa. Bahkan untuk usaha menengah yang telah memiliki struktur, maka seseorang yang handal sering merangkap jabatan, sistem belum tertata rapi, dan fasilitas seadanya. Apalagi bila sang pemilik usaha menggaji pegawai yang merupakan saudaranya lebih besar dari karyawan bagus tersebut. Di sini sering timbul ide sang karyawan untuk hengkang dari bisnis UMKM tersebut dan membuat bisnis sendiri. Di sini pula muncul persaingan UMKM yang ketat. Untuk hal ini, maka perlu ditanamkan sejak awal oleh pemilik atau pelaku UMKM bahwa karyawan yang memiliki loyalitas tinggi, kerjanya bagus, jujur, serta mau bertindak layaknya sang pemilik, maka mereka adalah aset yang sangat besar dalam bisnis UMKM tersebut. Untuk itu, maka pelaku UMKM perlu memikirkan program yang menarik untuk mempertahankan karyawan. Terkait hal ini, maka job desk masing-masing karyawan, termasuk tanggung jawab dan keterampilan, perlu diperhatikan, perlu diukur dengan baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari penjelasan mengenai tentang
mengenai tentang pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM yang saya jelaskan di sore ini, di siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik tingkah laku, tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.